Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jemari Sekato. Hari ini kita ketemu kembali dalam podcast Jemari Sekato. Tentunya akan mendiskusikan hal-hal menarik tentang tata kelola pemerintahan dan pengembangan masyarakat yang lebih baik. Dan hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan arah kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal isu pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif. Dan tentunya sudah hadir bersama kita salah seorang tokoh Sumatera Barat yang barangkali tidak asing lagi kalau di dalam dunia pariwisata ya. Bersama kita hari ini sudah hadir Pak Zulkifli. Selamat datang di Jemari Sekato, Pak Zulkifli. Bertemu Pak Khairul Fahmi. Oke, selamat datang Pak Zul. Gimana kabar hari ini, Pak Zul? Sehat. Pak Khairul, alhamdulillah. Tetap semangat. Ya, dalam kesibukan ya, tentunya masih tetap semangat dan sehat ya. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Zul atas kesempatannya untuk hadir bersama kita di Jemari Sekato hari ini. Teman-teman Jemari Sekato, Pak Zul ini yang saya tahu ya, beliau adalah salah satu tim pakar dalam perumusan visi misi calon gubernur terpilih Mahyildi Vasco. Tentunya sangat pas untuk mendiskusikan terkait dengan isu kita hari ini. Dan tadi juga saya dapat informasi penting dari beliau bahwa beliau juga menjadi salah satu menjadi ketua IDERU, Indonesia Disaster Emergency Unit. Nah, ini menarik ini dan juga sangat matching dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Jadi sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan Pak Zul, jadi saya informasikan juga ke sahabat Jemari Sekato bahwa podcast kita hari ini juga didukung oleh program GRID. Di program GRID ini adalah program yang mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah Sumatera Barat ya. Kemudian pengembangan masyarakat yang inklusif dalam isu pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Jadi sangat tepat rasanya kita diskusikan isu-isu ini dengan Pak Zul dan kompetensinya juga pas di bidang ini ya. Pak Zul, sebelum kita diskusi lebih dalam terkait dengan isu ini, perkenalkan dulu Pak Zul dengan sahabat Jemari tentang latar belakang Pak Zul. Tadi sekelumit juga sudah kita sampaikan sebagai praktisi pariwisata dan juga tim pakar dari visi misinya Gubernur terpilih. Mungkin Pak Zul bisa lebih menceritakan terkait dengan latar belakang Pak Zul. Silakan Pak Zul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Jemari. Sahabat Jemari. Jemari ini bukan hal yang baru bagi saya. Selamat 20 tahun. Ya. Sudah 2 dekade. 2 dekade membina, mendampingi masyarakat. Ini suatu lembaga yang luar biasa. Tidak banyak lembaga yang bertahan sampai di titik 20 tahun itu. Saya juga pernah terlibat dalam program-program berdiskusi dengan teman-teman Jemari Sekato. Selamat sedikit paling ya, saya itu pengusaha, tapi 50% banyak aktivitas ilmu yang kita punya kita share kepada masyarakat, memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda di nagari-nagari untuk mengembangkan potensi dari nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat, termasuk juga di Mentawai. Karena ilmu kok kalau ndak dibagi-bagian Pak Khairul, nah ini ndak berkah dong. Dan cenderung habisnya Pak. Habis dia, gitu ya. Jadi pesan dari orang tua saya itu sukses itu bukan awak punya rumah rancak, auto rancak, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Udah itu saja. Jadi ada bisnis dan membagi waktu dengan masyarakat.
Tapi dalam CV Pak Zul juga saya lihat ada sebagai ini ya, Ketua Tim Pengembang Desa Wisata Provinsi Ya. Sumatera Barat. Ya. Ya, itu berawal dari zaman Pak Mahildi Audi dulu, Iya. kebetulan ikut tim promos, maka kita memunculkan ide pengembangan desa wisata berbasis ekonomi lokal. Sebetulnya sebelum itu juga sudah ada desa-desa wisata yang kita inisiasi dengan teman-teman lah. Nah, cuman bagaimana itu menjadi program dari Pak Gubernur, dari Bapak Wakil Gubernur. Kita kumpul dengan stakeholder, dengan teman-teman, ada dari Asita, Asati, PHRI, teman-teman yang juga pelaku UMKM, ekonomi kreatif dalam wadah TP2 Dewi namanya, Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Wisata Sumbar. Nah, itu teman-teman beraktivitas melanjutkan program-program yang ada. Alhamdulillah ada 15 desa wisata yang menjadi nominasi nasional dan menjadi terbaik, terbaik 1, 2, 3 gitu ya. 15 nagari atau desa wisata di Sumatera Barat itu meraih anugerah Desa Wisata Indonesia namanya. Oke, luar biasa. Oke, menarik Pak Zul. Jadi sangat relevan ini pengalaman Pak Zul dengan diskusi kita hari ini. Jadi kalau di bidang pemerintahan, Pak Zul juga ikut terlibat di dalam penyusunan visi misinya Gubernur, dan hari ini sudah periode kedua ya Pak Zul, Gubernur Mahildi. Pak Zul sebagai tim pakar perumus visi misi ini, kira-kira menurut Pak Zul apa sih hal baru di dalam gagasan yang dibawa oleh Gubernur terpilih hari ini, Pak Zul? Iya, menariknya ya kalau Ambo itu kan di bidang pariwisata ya. Ya, boleh pariwisata, UMKM, Lebih kepada desa, pariwisata ya. Ya. Memang kalau ada sedikit perbedaan, lebih kepada seperti membangun infrastruktur berbasis lingkungan dan mitigasi bencana. Nah, itu kan suatu hal yang baru bagi kita. Terus pembangunan pertanian dengan konsep green and blue ekonomi, jadi ekonomi hijau dan ekonomi biru masuk di situ. Nah, ini menarik, dan pembangunan pariwisata juga di situ ada dibuat pembangunan desa wisata berbasis mitigasi bencana. Berarti sudah ada hal-hal yang baru seperti itu. Tapi ujung dari semua itu adalah dalam konteks pariwisata, karena Sumatera Barat itu sekarang kan masuk 12 provinsi yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat dalam dalam RPJM nasional itu, bahwa Sumatera Barat ini masuk salah satu provinsi yang dijadikan penguatan ekonomi kreatif. Jadi ada 5 provinsi DPP namanya, destinasi prioritas, ada super prioritas nasional. Nah, ada 12 provinsi sekarang provinsi untuk penguatan ekonomi kreatif. Nah, turunan dari penguatan ekonomi kreatif itu muncullah namanya Nagari Kreatif Hub yang menjadi program dari Mahildi Vasco. Nah, apa itu Nagari Kreatif Hub itu? Ini yang baru, dan mudah-mudahan ini menjadi epicentrum dari semua program yang ada. Termasuk di situ hilirisasi pertanian, termasuk di situ pemberdayaan ekonomi lokal, dan masing-masing nagari itu nanti memiliki suatu hub. Nah, hub ini kan tempat orang berkumpul, tempat anak-anak nagari berdiskusi, berimprovisasi, dan basically-nya tetap basically-nya community based tourism. Bisa saja dia menjadi community based creativity. Nah, jadi apapun yang potensi dari nagari itu diidentifikasi dulu. Nah, kita mau apa nih? Kalau kita mau punya kulit manis ini supaya memiliki nilai tambahnya, diapain nih?
Kalau dijual kulit manis itu seperti biasa sekarang itu ya harganya misalnya 100. Nah, kalau ini kulit manis dikemas sedikit, dibikinkan kemasannya, dia bisa menjadi barang ekspor. Misalnya orang di Eropa itu minum teh ini kan pakai kulit manis. Nah, ini dia mempunyai value di situ. Nah, itu yang dimaksud kreativitas. Nah, misalnya Mentawai nih, salah satu nagari Mentawai ini kita punya pisang banyak nih. Pisang ya. Ya, so pisang ini mau kita apakan nih di nagari kreatif hub gitu. Ini kita nggak boleh lagi pisang itu dijual tandan-tandan. Ini kan pakai tandan-tandan dijual tuh. Nah, ini pisang ini kenapa orang Pekanbaru yang bikin pisang kipas. Nah, ini di hub atau di nagari kreatif hub itu dia sudah menjadi pisang kipas yang dilempar ke pasar. Jadi ada nilai tambah dari dari produk atau potensi dari masing-masing nagari itu. Ya, kalau pisang setandan itu 20.000 setandan, 30.000 kadang standar. Tapi kalau dia sudah menjadi kipang pisang, bisa saja standar itu bisa menjadi 300.000. Ya. Ini anehnya kan pisang itu dikirim ke Pekanbaru, tiba di Pekanbaru, jadi pisang kipeh. Kok hotel-hotel di siko, restoran siko, bali lo ke Pekanbaru beli. Untuk menjadi menjadi pisang goreng, menjadi snack yang ada di restoran. Nah, apa yang dibutuhkan masyarakat? Disitulah intervensi dari pemerintah. Disitulah intervensi dari dana nagari. Jadi kepala-kepala desa aku kan bingungnya ke dipangan piti kok. Akhirnya habis nggak jelas aja uang desa itu kan. Nah, ini dibutuhkan misalnya butuh freezer karena pisang setelah digoreng setengah itu, di pisang kipas itu kan pisang goreng yang digoreng setengah. Nah, harus ditaruh di freezer. Nah, baru dia dikirim ke Padang, dikirim ke Riau, dikirim ke dia bisa dikirim sampai ke Jakarta. Oke, menarik Pak Zul, sahabat Jemari, ini ada konsep baru ya yang ditawarkan di dalam visi misi Nagari Kreatif Hub. Nagari Kreatif Hub ya, dan ini menarik ya. Dan tentunya harapannya kita Nagari Kreatif Hub ini bisa mendorong percepatan peningkatan perekonomian di level nagari ya Pak Zul ya. Jadi memang tantangan kita di nagari-nagari sekarang ini, termasuk di program yang dilakukan oleh Jemari, terutama di Mentawai ini Pak Zul, memang persoalan bagaimana mengemas hasil produksi ini bisa menjadi berdaya nilai yang lebih dari barang mentahnya gitu ya. Ini menjadi persoalan kita. Kemudian kita sudah coba mendorong kepada hal-hal yang agak lebih kreatif, tapi memang ada satu persoalan di beberapa nagari, terutama di Mentawai dan beberapa nagari di Sumatera Barat mungkin Pak Zul. Persoalan-persoalan yang sudah kita tangani tersebut, terutama di bagaimana menciptakan ekonomi yang kreatif, yang menjadi tantangan topografi wilayah. Daerah yang rentan terhadap kondisi kebencanaan, daerah yang terjadi kerusakan-kerusakan terhadap ekologi gitu ya, perubahan lingkungan dan iklim, sehingga apa yang dilakukan diusahakan oleh masyarakat itu tidak berkesinambungan, tidak berkelanjutan karena terjadi kondisi-kondisi pengaruh dari lingkungan dan bencana tadi Pak Zul. Nah, kira-kira di dalam gagasan besar yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, ini gimana nih Pak Zul berhadapan dengan kondisi kebencanaan, bagaimana kebertahanan UMKM dalam kondisi seperti itu Pak Zul? Iya, gini, kita kan tidak bisa tidak bisa parsial memahami suatu masalah itu. Karena saya mungkin sudah 80% daerah Mentawai itu sudah saya keliling. Saya ketua dewan, saya dirikan yayasan di situ. Namanya Yayasan Mentawai Bangkit. Yayasan Inovasi Mentawai Bangkit. Bagaimana menyiapkan masyarakat dan memitigasi ya. Nah, kalau kita bicara mitigasi, nah tentu kita mencarikan masyarakat itu suatu
nilai ekonomi yang mereka tidak lagi merusak hutan, mereka tidak lagi merusak alam. Karena itu yang sebetulnya belum selama ini. Nah, saya memang agak sedikit kecewa termasuk dengan dunia pendidikan. Mentawai itu banyak dijadikan penelitian saja untuk dia menjadi doktor, menjadi profesor, datang dari seluruh kampus-kampus. Saya bilang sama Yudas, saya nggak mau lagi terima orang-orang penelitian sini, Mete. Kenapa, Pak Bupati? Dia neliti aja. Masyarakat saya tetap miskin, makanya geser rokok. Gitu. Nyolah jadi profesor dengan penelitiannya, dia udah jadi dokter. Tapi masyarakat Nambo tetap bansai. Penelitian kalau setinggi kebanyakan dia bilang. Dia meneliti sebulungan, dia meneliti tentang apa itu ini. Nah, itu yang jadi orang Indonesia ini suka mengeksploitasi, tapi dia tidak mau untuk mengedukasi secara jelas. Nah, tapi ada juga beberapa kampus yang dia memang meneliti sambil dia melakukan edukasi sampai jadi. Beberapanya itu ada beberapa teman-teman. Nah, gini, dari pemikiran kami di sini kita tidak melihat juga mereka punya SDM yang rendah. Tentu di masing-masing daerah pasti mempunyai karena keterbatasan digital, keterbatasan informasi, susahnya berkomunikasi. Nah, mitigasi memang salah satunya tidak lain harus dengan bagaimana mereka mempunyai pekerjaan tetap dari potensi yang ada dengan tidak merusak alam. Produk-produk hutan yang bukan kayu gitu ya. Nah, itu rotan Mentawai itu kan dikirim ke Mandeh, dikirim ke Padang. Ya, rotannya itu sekarang dibawa, ya sekarang oke lah, sudah mulai ada pembakaran. Dikirim ke Cirebon. Saya pergi ke pabrik rotan yang ada di Cirebon itu. Dari Mentawai itu ya? Dari Mentawai, pakai rotan nggak? Itu rotan itu dibikin sedikit meja, dibikin kursi, diekspor ke Amerika. Tahu itu? Jadi saya pikir apa gunanya dinas UMKM, dinas apa baik di kabupaten maupun di provinsi. Nah, ada guna dinas-dinas itu apa guna? Mereka sudah dibanding, tapi masyarakat nggak pernah mereka edukasi. Bagus dana dia sudah dibanding, anggota dewan tiap sebentar sudah dibanding, itu bagus dia pakai nih. Kasih mereka alat, datangkan orang Cirebon itu latih mereka bikin kursi rotan. Itu Manau lagi gitu ya, Manau yang banyak itu Manau dari Mentawai. Nah, jadi dari keprihatinan itu yang membuat mereka kembali ke hutan, mereka rusak alam, mereka kembali mengambil ikan itu dengan bom, karena tidak atau karena mereka tidak mempunyai no option, ya mereka tidak mempunyai alternatif lain untuk mata pencarian. Nah, misal ini talas ya. Nah, saya bilang sama beberapa dinas itu talas ini kan banyak. Tale tahu nggak tale Pak Girol? Talas kan ya. Kalau di negara-negara maju, tale itu dia menjadi kek. Kek tale namanya. Tale Mentawai itu tale paling enak di dunia kalau menurut saya. Jadi kameknya kok lain. Kameknya. Cuman orang-orang kan banyak dicuci tale itu setelah dia buka, harusnya dia tidak boleh dicuci ya karena getahnya itu yang bikin enak. Nah, itu dia menjadi kek tale. Kini kan dikirim saya bagoni-goni namanan jadi orang Padang nyobuek lah kerupuk tale. Ya, jadi sakarung tale itu dijualnya misal 50.000, tiba di Padang menjadi 500.000. Nah, di situ butuh pendampingan. Sebetulnya kok kan kerja pemerintah. Alhamdulillah ada Jemari sekarang kan. Ya kan? Nah, kita dulu itu bikin dari Yayasan Inovasi Mentawai Bangkit ini, saya bikin latihan bahasa Inggris gratis. Kita sewa rumah sebesar kantor Jemari ini juga di Mapadegat. Di kontrak waktu itu. Jadi anak-anak di situ ternyata anak-anak Mentawai itu banyak yang pintar-pintar. Ada satu orang yang bisa 5 bahasa. Spanyol, dia bisa Cina, dia bisa. Anak-anak muda Mentawai itu hebat-hebat. Karena dia bergaul dengan orang asing di situ.
Nah, di situ 1 tahun mulai rame lah adik-adik ini belajar bahasa Inggris gratis, gitu ya. Orang yang punya rumah punya naik 2 kali lipat. Ya, itu nampak pula potensi sama punya rumah ya. Pak Zul, jadi potensi yang ada misal kita khusus bicara Mentawai ini ya. Ini kan besar potensinya yang tadi Pak Zul sampaikan, sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusianya pun bisa kita berdayakan. Dari yang Pak Zul ceritakan tadi itu, apakah pemerintah tidak melihat potensi yang ada ini atau ada persoalan apa ini Pak Zul di pemerintah kita sehingga sepertinya pembangunan di Mentawai misalnya itu agak berjalan di tempat. Kita orang pemberdayaan ini kan kita udah karena punya niat. Ada kepuasan batin kita melihat masyarakat itu ekonomi dia meningkat, dia bisa sekolahkan anaknya. Nah, ya banyak hal gitu ya. Saya memang sangat prihatin gitu ya, dan dulu bagaimana saya sampaikan juga ke Dinas Pendidikan Sumbar. Sekolah-sekolah di Mentawai itu misalnya dibikin boarding, karena kasihan anak-anak itu naik kapal, jalan sampai 1 kilo, 2 kilo jalan. Nah, tentu ekonomi kalau dia harus kos di Tua Pejat, nah orang tuanya nggak semuanya juga, tentu harus bayar. Kalau nggak dia nggak punya. Jadi itu salah satu penguatan ekonomi. Jadi penguatan ekonomi itu bisa dengan regulasi yang dilakukan pemerintah. Bukan harus dipaksa juga masyarakat ini harus kasawah, tidak seperti itu juga. Nah, dengan adanya boarding school akhirnya orang tua tidak memikirkan lagi anaknya. Sudah ada mereka sudah ada tempat tinggal di sekolah-sekolah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pendampingan yang dilakukan itu tidak pernah tuntas. Pemerintah, ya. Baik pemerintah, baik siapapun yang melakukan pendampingan di Mentawai itu, karena ada beberapa kendala juga, karena kita kan kalau berbicara sustainability activity ekonomi, itu tidak bisa. Tidak bisa masyarakat itu begitu sudah hampir ini taunya kita mundur. Nah, saya terhentinya itu ketika saya minta CSR dari Pak Bupati, tolong bilang sama CSR Bang Nagari. Nah, itu bisa enggak minta freezer, freezer untuk pisang kipas itu misalnya gitu ya. Nah, tapi kurang ada respon. Nah, saya telepon juga orang Bang Nagarinya, minta harus surat birokrasinya. Nah, akhirnya program-program kita itu tentu butuh support juga baik dari pemerintah, baik dari CSR dari ini. Nah, itu. Terus bikin sablon. Orang ke Mentawai pasti orang pingin baju merek Mentawai. Nah, anak-anak juga diberdayakan begitu. Itu belum ada sampai sekarang ya. Akhirnya karena begitu akhirnya mereka ke hutan lagi. Mereka ambil lagi itu kayu. Nah, akhirnya datang bencana di situ gitu. Nah, bagaimana kita mau memitigasi sementara pekerjaan alternatif mereka itu tidak dicarikan gitu ya. Terus beberapa investor atau teman-teman yang main surfing di situ juga tidak banyak untuk menyerap tenaga kerja di sini. Jangan kan itu. Untuk surfing guide aja, itu masih orang asing. Saya bilang sama, kenapa orang warga lokal yang di situ juga bisa diajarin, dikasih sertifikasi dia untuk menjadi surfing guide. Errol tahu nggak berapa surfing guide fee di Mentawai itu? 3 juta for 1 day. Oh, 3 juta. Jadi boleh bukan nyemakan sih biti nagariawa biti nyemakan surang. Harusnya kan diedukasi juga, kasih sertifikasi anak-anak Mentawai menjadi surfing guide di situ. Ini kan semuanya diambil karena karyawannya juga orang-orang asing itu. Nah, di sini dibutuhkan regulasi dari pemerintah. Maka di program Mahil di Vasco sekarang saya bikin adanya regulasi standarisasi usaha wisata. Itu masuk dalam tapi
Saya orang yang paling tidak percaya juga dengan pemerintah, sebagus apapun visi misi dibikin. Ya, beko suka nyolo yang kadi buat. Jadi kan banyak kadang mau tadi dewan gua, gubernur kasuo hanya be piti ke kagida sekuatinya sih. Mau sehebat apapun visi misi yang dibangun, tapi kalau goodwill politik dari anggota dewan tidak satu dengan gubernur, tidak satu dengan bupati, wali kota, ini bullshit. Oh dia punya pokir, 8 miliar, pokir dia itu mengacu kepada visi misi. Nah itu baru benar. Sejalan ya. Iya. Nah makanya ke depan itu kita tidak minta pelatihan lagi, bimtek lagi yang nggak jelas. Bimtek kadang yang datang tim suksesnya itu saja, kamu tuh coba kali kayak itu aja orangnya baru. Oke Pak Zul, tadi ada menarik satu Pak Zul yang Pak Zul sampaikan di awal tadi, persoalan yang di Mentawai terkhusus ya. Ada satu persoalan yang menjadi permasalahan karena pendampingan yang tidak tuntas ini. Ini sebenarnya menjadi pelecut juga nih bagi kita di lembaga-lembaga pendamping seperti Jemari ini Pak Zul. Dan mungkin persoalannya kan tidak hanya di pemerintah, tidak hanya di lembaga pendamping saja. Program-program ini hanya berdurasi singkat seperti itu ya, sehingga pendampingan ini tidak tuntas dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga. Kira-kira menurut Pak gimana nih mensinergikan peran-peran pendamping dari non pemerintah kemudian dengan programnya pemerintah, ada juga private sektornya di sana, kemudian ada masyarakat yang perlu kita berdayakan. Gimana nih Pak Zul menghubungkan puzzle-puzzle ini Pak Zul supaya istilah pendamping yang tidak tuntas tadi itu bisa menjadi PR-nya bersama gitu. Iya, beberapa teman-teman penggiat itu kan kita nggak bisa juga salahkan pemerintah karena pemerintah ini tidak semua juga mempunyai keilmuan tentang sesuatu gitu ya. Kadangnya kadis pariwisata, tapi orang hukum kadangnya kadis apa. Berarti kan kesalahannya di situ Pak Zul. Tidak menempatkan posisi sesuai dengan ini ya kompetensinya. Betul, itu yang pertama. Artinya di sinilah ruang dibutuhkan memang teman-teman yang expert di satu bidang gitu ya. Nah, pertama biasanya kan teman-teman kita melakukan sosialisasi bahwa kita melihat potensi begini bagusnya, terus kita identifikasi dulu berapa pemuda di sini yang menganggur, terus mata pencariannya pertanian berapa orang, UMKM berapa. Ketika kita melakukan pendampingan tentu kita identifikasi dulu. Nah ini kita bikin SWOT dulu. Ini seperti apa strength-nya, seperti apa tentang segala macamnya. Nah, barulah setelah itu mulailah diadakan edukasi pelatihan. Nah, turunan dari pelatihan itu biasanya kita baru bimbingan teknis. Seperti kita latihan ini pengenalan tentang anak-anak muda menjadi pemandu selam. Itu kita lakukan dengan di villa dia di Teluk Monaci, terus saya ke Sature ya, Teluk Kature di situ ya. Nah, kita edukasi open water untuk pemandu selam karena bule-bule di situ kan tidak, setelah dia main surfing dia mau juga menyelam. Bahwa di Mentawai itu banyak spot-spot yang wisata bawah lautnya yang bagus. Nah, cuman untuk menjadi pemandu selam ini kan butuh sertifikasi. Ya kan? Nah itu yang tidak dilakukan karena dianggap kosnya tinggi. Nggak bisa menjadi pemandu selam itu open water, dia harus A1, A2, A3 baru dive rescue. Nah ketika dia menjadi dive rescue baru dia boleh menjadi pemandu selam. Nah pelatihan misalnya di bidang kebencanaan, diadakan sosialisasi, diadakan water rescue, diadakan vertical rescue, pelatihannya gitu ya. Nah kita di Deru kemarin di Solo kita adakan, cuman Mentawai tidak hadir ya, mungkin karena jauh. Kita adakan bimtek tentang vertical rescue sama water rescue. Nah ujung dari pelatihan itu kita kan meminta pemerintah atau misalnya lembaga-lembaga itu, ujung dari pelatihan itu masing-masing nagari itu minimal ada 1 atau 2 orang yang punya sertifikasi K3.
Ya, sertifikasi K3 artinya atau sertifikasi dia sudah disertifikasi water rescue sama vertical rescue. Satu K3. K3 dalam artian untuk mitigasi. Ini kan menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk hal yang begini karena kos untuk mengambil sertifikasi K3 itu sertifikasi water rescue, vertical rescue itu kan besar. Nah, kalau mereka di Nagari itu sudah ada yang mempunyai sertifikasi, seperti pemandu selam, dia juga sudah punya sertifikasi, yang mitigasi bencana dia sudah ada satu orang sebagai perpanjangan tangan kita di situ. Kita mau pulang lagi, nggak apa-apa. Itu yang dinamakan sustainability-nya di situ. Kita tidak pernah meninggalkan orang yang sama pemikirannya dengan kita di situ. Dia menjadi lokal champion di situ. Nah, itu yang tidak putus selama ini. Karena menganggap kosnya tinggi. Kalau saya daripada sibuk-sibuk kumpulan orang, bali snack, bali kue, hari-hari, udah kalau ada uang sertifikasi. Sudah letih orang Mentawai itu dikumpul-kumpul untuk pelatihannya, Pak. Gagasan besar ini kan sebenarnya Pak Zul dorong di dalam progulnya ini ya, pemerintah gubernur terpilih ini ya. Persoalannya kan persoalan tadi Pak Zul sampaikan bahwa ini terkait dengan politik anggaran ya. Artinya kalau saya melihat hari ini gubernur dengan komposisi DPRD hari ini di Provinsi Sumatera Barat itu kan sepertinya agak-agak matching nih Pak Zul antara gubernur dengan pimpinan DPRD ya, karena dalam satu partai. Tapi apakah gagasan besar ini dalam politik anggarannya di DPRD nanti bisa mulus seperti yang kan kita bayangkan, gagasan ini bisa hadir, atau seperti apa nanti tarik menariknya nih Bro, agar gagasan besar ini bisa hadir di masyarakat gitu? Saya sama gubernur sama wakil gubernur saya percaya. Makanya saya untuk yang kedua kalinya menjadi ketua relawan Mahyeldi hari ini. Dulu Mahyeldi Audi saya ketua relawannya. Nah, sama gubernur wakil gubernur saya sangat percaya. Tapi politik anggaran saya tidak percaya. Apakah dia akan mendukung program unggulan? Karena anggota dewan itu kan ada. Beko kalau berhasilnya Beko nyolo jadi gubernur balik. Jadi programnya kasuonya, programnya dibikin ke Gida. Jadi ini yang salah mindset berpikir. Harusnya kan begitu siapapun yang menjadi gubernur, ini legislatif dukung nih, dia punya program. Betul ya? Sekarang kan legislatifnya di ini ketuanya dari partai yang sama nih Pak Zul. Nah, mudah-mudahan ini bisa ya Jamari Sekato inilah bantu-bantu juga lah. Bagaimana sinkronisasi politik anggaran dengan visi misi dan program unggulan. Yang pada akhirnya kalau kita sudah bikin bahkan yang kita bikin itu infrastruktur juga berwawasan lingkungan. Infrastruktur juga artinya jangan dibuat saja jalan beko longsor gitu ya. Termasuk juga ke depan dalam visi misi itu meningkatkan kompetensi di poin 4 saya masih ingat, meningkatkan kompetensi pelaku usaha wisata berbasis sertifikasi. Jelas di situ. Nah, berbasis sertifikasi ini bukan hanya sertifikasi guide misalnya, sertifikasi sebagai pemandu gunung, sertifikasi sebagai pemandu selam, sertifikasi sebagai dive, sebagai rafting skiper. Rafting skiper ini pemandu arung jeram. Nah, sertifikasi untuk caving, pemandu goa, sertifikasi geoguide. Geoguide ini guide untuk geopark, sertifikasi untuk paraglider kan. Khairul kan pernah lihat di apa? Di Pantai Padat, di Gunung Padat, di Pantai Manis kan ada adik-adik yang terbang layang. Nah, itu kalau dia mau tandem fly berdua, dia harus disertifikasi sebagai pilot para layang. Nah, sertifikasi ini nggak bisa sekali. Dia menjadi dia punya sertifikasi T2 baru dia bisa boleh bawa orang tandem para layang. Jadi mulai dari PL1, PL2, PL3, T1, pilot 1, pilot 2, pilot 3, T1 ini tandem. Tapi tandem boleh dia tandem sesama pilot. T2 dia baru boleh tandem tamu.
Nah, fokusnya di situ. Ya. Sertifikasi itu pun kan berdurasi juga Pak. Jadi Betul, dan kita minta jangka waktu setiap 3 tahun, destinasi wisata itu ada SDM-nya yang sertifikasi K3. ya. Tempatnya Padang nih. Ya. Ada orang Anyoi, anak-anak Anyoi. Nah, harus ada di situ orang yang sudah punya sertifikasi water rescue. Ya. Ya, gunung ya, dia sudah mempunyai sertifikasi vertical rescue di situ. Jadi kita nggak jelas ujung dari semua, tapi pemerintah kita kan suka pelatihan-pelatihan kok Pak. Itu masyarakat tuh lagi snack. Beko kadang masyarakat itu mau terlatih jauh balik ke baju pelatihannya. Itu Bukan pakai baju KW seragam tuh. Ya, strategi paling mudah untuk menghabiskan anggaran tuh Pak Zul. Nah, itu yang dia maksud tidak tuntas. Jadi pelatihan-pelatihan tidak terstandar ya. Orangnya semua baju pelatihannya tuh lah latih jauh balik buah banyak. Oke, kadang mau wisatanya juga tiba. Ada pelatihan UKM itu juga baru nanti Bu. Oke, menarik sekali Pak Zul. Jadi sahabat Jemari, ini beberapa hal kasus yang sangat menarik ya tadi disampaikan oleh Pak Zul. Jadi banyak sekali persoalan kita terhadap isu pembangunan di Sumatera Barat, terutama di Mentawai ya, di dalam isu pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Beberapa catatan kita tadi Pak Zul dari hasil diskusi tadi, banyak PR kita. Pertama, peningkatan kapasitas masyarakatnya atau lokal champion yang ada di masyarakat ya. Kemudian bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan DPRD-nya, termasuk juga bagaimana peran-peran pendamping di sini, termasuk kita di lembaga pendamping seperti Jemari dan lembaga-lembaga lainnya. Ini perlu juga penguatan nih Pak Zul. Jadi kayak Jemari kan perlu juga mendapatkan penguatan-penguatan. Pemerintah perlu kita kuatkan, DPRD perlu juga kita advokasi untuk kebijakannya itu. Nah, terutama masyarakat gitu ya. Sehingga komponen-komponen ini sebetulnya harus bersinergi untuk mewujudkan kalau kami istilahnya for better society Pak Zul, masyarakat yang lebih baik ya, terutama untuk isu-isu yang tadi kita diskusikan. Terakhir Pak Zul, kira-kira dengan kondisi hari ini di Sumatera Barat, closing statementnya untuk bagaimana visi misi yang dirancang oleh Pak Zul dan teman-teman supaya bisa berjalan dan isu-isu yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat. Ini bagaimana strateginya Pak Zul? Terakhir sebagai closing statement juga Pak Zul. Ya, intinya kan ujung dari semua apapun itu pemerintah. Sebetulnya pemerintah ini kan cuma dua tugas dia itu. Yang pertama, bagaimana dia memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, itu yang penting dulu. Udah, dia fokuskanlah dulu untuk masalah kebutuhan dasar. Jangan mau bikin begini, bikin apa aneh-aneh, tapi kebutuhan dasar masyarakat ini tidak menjadi prioritas. Ya. Nah, yang kedua barulah ada pilihan di situ. Nah, pilihan mau dikemanakan ini. Ada masing-masing kabupaten kota ini kan kita minta mereka punya role model. Ini Padang mau apa nih role modelnya nih? Kita kan itu yang belum pernah selama ini. Kita tidak pernah mempunyai helikopter view suatu daerah. Pada akhirnya dia menjadi role model daerah itu dan bikinlah master plan. Jadi ketika ada master plan-nya, ada RT RW-nya yang jelas, siapapun wali kota, siapapun bupati, dia tinggal berkelanjutan program itu. Ya, bagaimana RT RW KLS-nya tentang lingkungan hidupnya seperti apa. Jadi jelas zonasinya itu. Nah, itu yang pertama. Jadi setiap kabupaten kota bikinlah role model, bikinlah RT RW, bikinlah master plan daerah, bikinlah zonasi, mana zonasi konservasi di sini. Nah, ketika sudah diputuskan itu zona konservasi, jangan lagi diganggu. Bahwa di situ itulah nyawa kita di situ, bahwa situlah yang akan memitigasi dari masalah bencana. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua program pilihan. Nah, program pilihan Sumatera Barat ini tidak perlu lagi objek wisata. Ini pemahaman orang yang salah terhadap pariwisata. Pemahaman dinas-dinas pariwisata itu adalah objek wisata, itu yang salah. Orang berwisata itu orang melihat suatu daerah, orang ingin melihat pengalaman di suatu daerah. Nah, apa itu pengalaman suatu daerah?
dia turun dari bandara itu dia sudah melihat budaya masyarakat suatu daerah. Dia pergi ke toiletnya bersih atau tidak. Dia lewat dari bandara itu ke Padang ini dia lihat kiri kanan ini banyak trotoar pun orang jualan ini trotoar sudah tempat jalan. Berarti dalam otak wisatawan itu ini kota atau ini daerah semraut. Ini daerah yang tidak bisa ditata gitu. Ini daerah yang masyarakatnya budaya bersihnya tidak ada. Karena bahasa lemak pea. Itu yang dinilai orang berwisata. Barulah dia sampai di hotel, dia lihat pegawai hotelnya, homestay-nya ramah atau tidak. Dia tawari nggak wisatawan ini ngangkat barang. Jadi di prosesnya mau kemanapun Pak Khairul sekarang mau berdiri dimanapun minimal ada gunung di belakang. Jadi seluruh tempat di Sumatera Barat ini adalah daya tarik wisata. Nah, pemahaman itu yang salah. Kadang-kadang pemahaman wisataku kan wisata itu boyang kaliang. Nah, boyang kaliang itu berwisata budaya, kearifan lokal itu pariwisata sesungguhnya. Nah, itu berwisata sesungguhnya. Nah, masyarakat mendapatkan apa dari situ? Karena saya kebetulan mewakili Indonesia untuk Forum East Asia Latin America, Forum for Sustainability Tourism Ethics. Nah, saya mewakili Indonesia sama Pak IGD Ardika, almarhum. Dua teman saya yang mewakili Indonesia waktu itu sudah meninggal. Satu lagi Mas Doto, yang inisiator Desa Wisata Penting Sari Jogja, sama mantan Menteri Pariwisata Pak IGD Ardika. Nah, dalam forum itu kita memutuskan tentang sustainability tourism ethic, bahwa pariwisata ke depan itu adalah pariwisata yang berbasis budaya. Karena ini yang dianggap sebagai pembeda dari wisata lainnya. Sebab budaya itu dimanapun orang pergi itu berbeda. Kalau boyang kaliang di seluruh daerah ada boyang kaliang, betul lah. Pantai di seluruh daerah ada pantai. Sawah orang juga punya sawah. Air terjun orang juga punya air terjun. But culture tidak sama. Nah, itu yang pariwisata sesungguhnya. Maka muncullah istilah sekarang geopark, pariwisata yang berbasis konservasi alam. Nah, Mentawai itu termasuk potensi geopark yang luar biasa karena di situ ada patahan untuk gempa di situ. Megatrust di situ. Nah, pariwisata berbasis mitigasi bencana itu yang menjadi core dari pemerintah semua menarik nih Pak Zul, sedikit Pak Zul. Gimana konsep pariwisata berbasis mitigasi bencana nih Pak Zul? Itu yang saya sampaikan tadi. Bahwa di setiap desa wisata itu ada pemudanya atau anak nagarinya yang memiliki sertifikasi water rescue, vertical rescue dan K3 untuk mitigasi. Jadi ketika kita lepas mereka lah yang mengedukasi di bawah. Mereka menjadi lokal championnya di situ di bidang mitigasi bencana dan tetap berkoordinasi dengan kita. Nah, mungkin Jemari bisa kerjasama dengan beberapa, kita boleh kerjasama IDERU Kebetulan saya dari IDERU dan dengan teman-teman lainnya bisa. Kalau bisa Jemari, saya bilang dengan beberapa sekda yang ada di kabupaten kota, saya tahu persis dengan Jemari, berkomunikasilah dengan lembaga-lembaga kompeten seperti Jemari Sakato. Karena 20 tahun Jemari saya tahu persis apa yang Jemari perbuat untuk masyarakat. Nah, tinggal bagaimana sekda sebagai kepala badan, karena kan banyak yang tidak tahu juga nih antara Kalaksa dengan kepala Bapeda gitu, kepala sekda Sebetulnya kepala BPD itu kan ex officio dia sekda sebetulnya. Betul. Ya kan? Nah, yang kadang Kalaksa ini sudah merasa diri kepala BPD gitu. Nah, ini yang salah. Nah, berkomunikasi dengan orang-orang ahli yang sudah biasa mengedukasi masyarakat sampai jadi, dan saya tahu beberapa hasil dari yang dikerjakan oleh teman-teman Jemari Sakato ini sudah memberikan dampak yang signifikan dalam ekonomi. Tentu ukurannya kan pendapatan ekonomi masyarakat, termasuk juga di bidang kebencanaan. Tinggal bagaimana kolaborasi yang baik dengan anggota dewan kita. Alhamdulillah sekarang saya melihat banyak anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya harapan yang bagus untuk Sumbar full power bangun sekarang. Beberapa anggota dewan banyak yang
anak-anak yang punya visi yang bagus saya lihat hari ini. Energik ya. Energik, Ya. iya. Dan tinggal bagaimana teman-teman menyampaikan. Kita tidak bisa salahkan juga pemerintah, kadang-kadang program kita atau pemikiran-pemikiran kita tidak pernah menyampaikan kepada mereka. Ya. Jadi kita mengkritik juga tidak baik, mengkritik saja terus, makanya saya berhenti mengkritik sekarang. Saya lebih banyak apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Berarti mengkritik dari dalam ya Pak Zul. Oh tetap ada yang ini, tapi itu kan konstruktif untuk kebaikan. Nah itu mungkin untuk closingnya tetap semangat teman-teman pejuang pemberdayaan masyarakat. Jangan berharap sesuatu yang berlebih dari mengedukasi masyarakat, tapi balasannya tentu ada dunia, ada akhirat. Oke, makasih banyak Pak Zul, ini luar biasa pesan-pesan juga ya, closing statement yang disampaikan oleh Pak Zul ini, sahabat Jemari, dan tentunya banyak hal informasi yang kita dapatkan dari diskusi pada hari ini. Dan harapannya diskusi kita dengan Pak Zul hari ini akan memberikan manfaat untuk pengembangan masyarakat yang lebih baik. Dan sekali lagi terima kasih banyak sahabat Jemari, dan terima kasih banyak Pak Zul sudah bersedia menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir di podcast Jemari pada hari ini. Mudah-mudahan tidak bosan untuk diskusi-diskusi selanjutnya, mampir ke Jemari Pak Zul. Oke, baik sahabat Jemari, jangan lupa like, subscribe, komen, dan berikan informasi-informasi untuk media Jemari Sekato di link di bawah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.